Welcome back to my channel. Hai. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan cerbung yang berjudul Kawin Kontrak CEO, karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa bantu aku untuk terus mengembangkan channel ini dengan cara share, komen, subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi ya. Terima kasih. Saat membuka mata pertama kali, aku langsung mengenali suasana ruangan tempatku berbaring. Aroma obat-obatan begitu menusuk di penciuman. Sudah dapat dipastikan kalau kini aku tengah berada di rumah sakit. Memoriku kembali mengingat kejadian terakhir yang membuatku harus berbaring di sini. Astagfirullah, kecelakaan itu. Aku berniat untuk mencari Mas Arka. Namun, pada saat akan duduk, rasa sakit di sekujur tubuh membuatku memutuskan untuk berbaring kembali. Di mana Mas Arka sekarang? Bagaimana keadaannya? Pikiranku tidak karuan. Mengapa tidak ada satu orang pun perawat yang masuk ke dalam ruangan ini? Kepada siapa aku harus bertanya tentang keadaan Mas Arka? Tak lama kemudian pintu ruangan terbuka, menampilkan sosok lelaki yang tak asing lagi di mataku. Dengan langkah cepat dia menghampiri pembaringanku. Bagaimana keadaanmu, Aira? Mengapa bisa terjadi kecelakaan seperti ini? Tampak jelas ada raut khawatir di wajahnya, seperti biasa. Lelaki itu menatap sendu ke arahku. Bagaimana keadaan Mas Arka, Kak? Kak Lutfan langsung menunduk, membuatku semakin mengkhawatirkan keadaan Mas Arka. Aku tidak tahu Kak Arka dibawa ke rumah sakit mana. Menurut para saksi, ada beberapa orang pria yang membawanya pergi dari lokasi tempat terjadinya kecelakaan. Astagfirullah, kemana aku harus mencari Mas Arka? Dan siapa orang-orang yang telah membawa Mas Arka pergi? Aku ingin mencari Mas Arka, Kak, ucapku seraya berniat untuk bangun. Kak Lutfan menahanku. Kamu belum fit, berbaringlah. Biar aku yang akan mencari Kak Arka nanti. Tapi aku yang akan bertanggung jawab penuh atas keselamatan Kak Arka. Mendengar ucapan Kak Lutfan, seketika hati ini langsung merasa tenang. Kak Lutfan memang sosok yang selalu berhasil menenangkan hati ini. Kak Lutfan duduk di kursi yang ada di samping pembaringan. Dia mengambil mangkuk bubur dari atas nakas. Sarapan dulu biar aku suapi, ucap Kak Lutfan seraya memberi suapan pertama ke mulutku. Terima kasih, Kak. Kak Lutfan mengangguk seraya melempar senyum kepadaku. Sudah kewajibanku sebagai seorang adik membantu kakak iparnya. Aku ingin mencari Mas Arka sekarang. Tenang Aira, Bunda dan Papa sekarang sedang mencarinya ke semua rumah sakit di Paris. Aku juga sudah mengerahkan beberapa anak buah untuk mencarinya di setiap sudut kota. Kamu fokus sembuh saja Aira. Masalah Kak Arka serahkan padaku. Kak Lutfan tidak cemburu. Lelaki itu terkekeh. Rasa cemburu itu pasti ada Aira. Aku lelaki normal, juga lelaki yang dengan tulus mencintaimu. Hanya saja aku tidak ingin egois. Aku berani mencintaimu, berarti aku juga harus siap kecewa demi kebahagiaanmu. Tanpa terasa air mata mengalir di kedua pipi. Betapa tulusnya cinta yang dimiliki Kak Lutfan. Sampai-sampai lelaki itu siap kecewa dan terluka demi kebahagiaanku. Kak, maaf untuk semua luka dan kecewa yang telah kutorehkan di hatimu. Kamu lelaki yang baik dan memiliki cinta yang tulus. Entah dengan cara apa aku harus menebus semua kesalahanku padamu, ungkapku lirih.
Ini bukan kesalahanmu. Jadi, jangan merasa terkejar oleh rasa bersalahmu itu. Ini semua suratan takdir yang harus kita jalani. Allah sudah menggariskan hubungan kita berakhir dengan cara seperti ini. Aku tidak menyesal pernah mengenal dan mencintaimu. Justru, aku lelaki paling beruntung di dunia ini karena pernah mencintai dan dicintai oleh wanita sepertimu. Terharu. Mungkin itu kata yang tepat untuk menggambarkan isi hatiku saat ini. Ungkapan hati Kak Lutfan begitu menyentuh sampai ke dasar hati. Salut dengan ketegaran hati yang dimiliki Kak Lutfan. Dan tidak semua lelaki memiliki keikhlasan hati seperti itu. Aku tidak tahu perasaan yang kumiliki padanya. Yang pasti jantung ini berdebar, tidak karuan bila berdekatan dengannya. Sorot matanya yang selalu menatap garang padaku akhir-akhir ini berubah menjadi tatapan penuh kelembutan. Mengapa semua begitu singkat kurasakan? Mahligai cinta yang baru saja akan kami bangun kini kembali diterpa ujian. Hilangnya Mas Arka menyadarkanku satu hal, bahwa diri ini begitu kehilangan sosoknya. Sore harinya Kak Lutfan izin pulang terlebih dulu, jadi aku hanya seorang diri di ruang inap. Memoriku kembali pada saat sedang bersama di pantai bersama Kak Arka. Lelaki itu begitu mengagumi keindahan laut. Senyumnya tak pernah pudar terlengkung dari bibir manisnya. Mungkin hari ini aku belum bisa mencintaimu, tetapi percayalah, aku akan berusaha menumbuhkan rasa cinta di hati ini untukmu. Kamu berlian yang selama ini telah kuabaikan. Kamu bidadari tak bersayap yang dikirim Tuhan untuk menjadi pendamping hidupku, menyadarkanku dari kepalsuan cinta yang selama ini menjeratku. Kata-kata itu terucap saat kami tengah duduk berdua di tepi pantai. Tak ada yang dibicarakan lelaki itu selain tentang perasaan kecewa dan terlukanya sebuah pengkhianatan. Apa yang kulihat waktu sebelum pingsan itu ternyata benar. Wanita yang menghampiri Kak Lutfan itu ternyata benar Mbak Silvi. Tiba-tiba pintu dibuka kasar oleh seseorang. Seorang wanita masuk dengan wajah merah padam menahan amarah. Wanita yang selama ini selalu menatapku penuh kebencian. Wanita itu menghampiriku, lalu menjambak jilbab yang kupakai. Jika kamu ingin suamimu selamat, jauhi Mas Lutfan. Dia milikku, dan selamanya akan selalu menjadi milikku. Kau sudah merebut Mas Arka, jadi sekarang jangan coba-coba mendekati Mas Lutfan. Apa maksudmu? Di mana kau sembunyikan Mas Arka? Wanita itu tertawa terbahak-bahak. Selama ini aku bukan wanita bodoh, Maira. Setelah Mas Arka menjatuhkan talak, aku langsung memperhatikan kalian. Jadi, tepat saat kecelakaan itu, aku ada di lokasi kejadian. Kamu jahat, Mbak. Apa? Kau bilang aku yang jahat. Apakah kamu tidak sadar kalau selama ini kamu telah mengambil semua yang seharusnya menjadi milikku? Di sini, kau yang jahat, Maira. Aku tidak pernah berniat mengambil Mas Arka darimu, Mbak. Bukankah Mbak Silvi sendiri yang terlebih dulu pergi meninggalkan Mas Arka? Mbak Silvi menakuk kedua pipiku dengan kasar. Aku meringis kesakitan. Kalau kau ingin Arkamu itu selamat, jangan pernah macam-macam denganku. Tolong, Mbak, jangan apa-apakan Mas Arka. Aku mohon padamu. Baik, asal kau turuti semua perintahku, termasuk kuras harta ibu mertuamu, ucap Mbak Silvi seraya menyeringai. Saya tidak bisa, Mbak. Kalau kamu tidak bisa, kamu harus terima konsekuensinya. Lepaskan dia. Aku pikir kamu itu benar-benar telah berubah, Silvi. Ternyata kau masih sama dengan yang dulu. Pantas saja, hati ini tak pernah bisa mencintaimu. Sekarang katakan, di mana kau sembunyikan Kak Arka? Teriakan keras dari seseorang yang berdiri di ambang pintu membuat Mbak Silvi bergemetar sangat hebat. Wajah wanita itu langsung memucat.